dimulai aja sih. Oke. Selamat malam teman-teman. Malam Kak. Malam Eka. Malam. Terima kasih untuk teman sekalian, teman kelompok saya untuk kontribusinya dalam wawancara kita kali ini. Adapun narasumber kita pada wawancara hari ini adalah Kak Romayanti Sihombing. Halo Kak Romayanti. Untuk di sini saya akan berperan sebagai moderator dan semua teman kelompok saya juga akan berperan sebagai penanya atau menyatakan pertanyaannya nanti. Kami akan ambil bagian satu persatu dalam wawancara ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Kak Romayanti Sihombing untuk memberikan waktunya sedikit untuk kami untuk mewawancarai Kakak. Kami berikan sedikit waktu untuk Kak Roma untuk memperkenalkan diri sedikit. Terima kasih. Oke. Hai. Perkenalkan, nama Kakak Romayanti Sihombing. Nah, kalian bisa panggil Kakak sebagai Kak Roma. Nah, sedikit perkenalan dari Kakak. Kakak ini adalah mahasiswa semester 3 dari Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Kakak mengambil jurusan farmasi. Sedikit cerita tentang keluarga. Kakak anak pertama dari 5 bersaudara. Kami ada 4 perempuan dan 1 laki-laki. Dan puji Tuhan, ayah dan ibu kakak masih dalam keadaan sehat sampai saat ini. Nah, itulah sedikit perkenalan singkat dari kakak mengenai keluarga dan kakak. Untuk informasi yang lebih banyak, kakak akan sampaikan pada sesi wawancara. Terima kasih. Terima kasih Kak Roma atau narasumber kami. Adapun kami juga akan memberikan sedikit perkenalan dari kelompok kami. Seperti saya, sebagaimana kakak sudah tahu, nama saya Eka Laya Jessica Sitohang, dan saya akan berikan kesempatan bagi teman-teman yang lain untuk memperkenalkan diri. Bisa dimulai dengan Andre. Ya, halo Kak. Perkenalkan, nama saya Andri Siretonga. Saya berperan sebagai anggota dari kelompok. Ya, itu saja. Lanjutkan ke Christine. Halo, selamat malam Kak Romayanti. Perkenalkan nama saya Christine Yusia Margareta Mani. Senang berkenalan dengan Kakak. Bisa dilanjutkan dengan Iwana. Halo, selamat malam Kak Roma. Perkenalkan nama saya Niwana, biasa dipanggil Niwas. Senang bertemu dengan Kakak. Bisa dilanjutkan dengan Tri. Ya, halo Kak. Nama saya Tia Ayu. Biasa dipanggil Ayu. Terima kasih. Nah, karena semuanya sudah perkenalan, kita akan masuk pada proses wawancara. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan kami utarakan, semoga Kakak Roma bisa menjawab dengan baik. Kak Roma bisa menjawab dengan nyaman. Anggap saja wawancara kita ini seperti saling berbagi pengetahuan. Pertama, dari kami Kak, nah kan Kak, sebagaimana kami telah mencari tahu beberapa informasi tentang Kakak dari teman dan relasi, Kakak merupakan seorang pengusaha muda dalam bidang pakaian, dalam bisnis pakaian. Dan bisnis ini berupa sebuah bisnis online yang sudah cukup baik. Kami dengar sudah cukup lancar dan baik. Boleh Kakak terangkan sedikit? Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, Kakak terangkan ya sedikit tentang usaha dan bisnis yang sedang Kakak lakukan saat ini. Puji Tuhan, usaha Kakak lancar sampai saat ini dan sudah cukup baik untuk menghasilkan profit
Biarpun tak sebanyak yang diinginkan, setidaknya bisalah mengisi kekosongan waktu luang. Nah, terima kasih Kak. Oke, kami ingin tahu Kak sedikit tentang bagaimana sih awalnya niat Kakak atau bagaimana Kakak termotivasi untuk melakukan bisnis ini. Apakah karena dorongan orang tua atau teman atau relasi atau karena memang itu inisiatif Kakak sendiri? Oke. Dulu kakak awalnya membuka bisnis hanya karena coba-coba. Saat itu kakak belum memiliki pengalaman tentang bisnis, biarpun bisnis kecil maupun bisnis yang bermodal. Namun dengan inisiatif dan bekal pengetahuan melalui internet dan sumber lainnya, kakak mencoba merintis usaha ini. Dan untung kakak saat ini keluarga dan orang tua kakak mendukung dan memberi kakak bantuan berupa modal. Nah, hal inilah yang memotivasi kakak untuk menjalankan bisnis ini. Jawaban yang sangat baik ya Kak. Berarti Kakak sudah didukung oleh keluarga, dimotivasi oleh keluarga, dan Kakak juga punya keinginan ya dari dalam diri sendiri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, apakah saat awal memulai bisnis ini Kakak tidak merasa ragu untuk menghadapi resiko atau mengalami kerugian seperti itu, karena sebagaimana kita ketahui kan usaha pasti akan selalu mengalami resiko, permasalahan, atau mengalami kerugian. Bagaimana sih? Apakah kakak nggak takut gitu mengalami kerugian di masa depan saat melakukan bisnis ini? Semua orang pasti selalu merasakan suatu kekhawatiran dan ketakutan saat menjalankan sesuatu hal yang baru, bahkan hal yang belum dikuasai. Sama halnya dengan kakak. Kakak awalnya sangat takut dan mengecewakan orang tua dan malah menjadi beban bagi mereka dan takut mengalami kerugian. Namun, karena dorongan orang tua, saudara, bahkan sahabat, kakak akhirnya berani memulai bisnis ini. Nah, oleh karena itu, untuk kalian, mungkin kalian masih memiliki rasa takut atau khawatir untuk memulai sesuatu hal yang baru. Cobalah menghilangkan rasa yang demikian. Cobalah menjadi berani dan jangan takut untuk mengambil suatu pekerjaan yang berisiko. Mungkin jika kamu berani untuk melangkah dengan berbagai risiko yang ada, mungkin itu akan membawa perubahan besar untuk kehidupanmu. Pernyataan yang sangat bagus ya Kak, jawabannya sangat termotivasi bagi kami. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya sampaikan pada teman kami sesuai pembagiannya. Ya Kak, selanjutnya pertanyaan dari saya. Bagaimana sih Kak profit atau keuntungan yang Kakak dapat dari bisnis ini? Sebenarnya sih kalau kita bicara tentang profit ataupun keuntungan, belum mencapai penghasilan yang cukup tinggi. Setiap bulannya mungkin kakak akan memperoleh keuntungan. Kakak ini kakak dapatkan dari penjualan barang-barang online yang seperti pakaian, sepatu, ataupun aksesoris lainnya. Keuntungan ini biasanya akan kakak tabung untuk keperluan kuliah, seperti membayar UKT, beli buku, dan lain sebagainya. Dengan pendapatan yang demikian, menjadikan kakak menjadi anak yang tidak membebani orang tua dan meringankan beban mereka. Keuntungan lain yang kakak dapat dari bisnis ini, selain dari bidang keuangan, kakak bisa menjadikan waktu menjadi waktu yang produktif. Dan kakak senang bahwa waktu bisa terisi dengan hal-hal yang menguntungkan dan bermanfaat. Apalagi di masa pandemi saat ini, keadaan memaksa kita, para generasi muda, untuk berpikir sekreatif mungkin untuk mengisi waktu luang kita. Nah, mengapa kita tidak mencoba menambah pengalaman dengan melakukan bisnis kecil-kecilan atau hal positif lainnya, seperti yang kakak sudah jelaskan?
Oh ya Kak, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya untuk teman kami, Pertanyaan selanjutnya, Kak. Apakah Kakak melakukan usaha untuk merekrut beberapa anak muda lainnya untuk mengikuti bisnis ini? Ya, tentu saja kakak memang berusaha mengajak beberapa anak muda di sekitar kakak, seperti sahabat, tetangga, bahkan adik-adik kakak, untuk join bisnis ini atau disebut sebagai reseller. Saat ini kakak sudah punya reseller sebanyak 10 dan atau anggota dalam bisnis online kakak. Namun kakak menerapkan beberapa metode pemasaran agar mereka juga mendapatkan keuntungan dari penjualan mereka, atau istilahnya saya adalah pemasok barang untuk mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Pertanyaan selanjutnya. Nah, Kak, terkait dengan kepemimpinan, Kakak kan sudah termasuk menjadi seorang pemimpin dalam bisnis Kakak. Sekarang kami ingin menanyakan, bagaimana sih cara Kakak memimpin semua reseller atau anggota Kakak? Sebenarnya karena kakak dan semua anggota atau reseller kakak tidak memiliki perbedaan umur yang jauh, jadi kakak lebih memimpin dengan cara bergaul dengan mereka. Kakak memimpin dengan cara bersahabat dengan mereka. Dengan begitu, kakak akan lebih mudah berkomunikasi dengan mereka. Kakak juga menjadi lebih mudah memperoleh informasi tentang apa saja permasalahan mereka dan melakukan bisnis ini. Dengan melakukan cara ini, para anggota menjadi lebih terbuka dan tidak merasa canggung kepada kakak. Kakak pikir cara kepemimpinan inilah yang paling efektif untuk dipakai. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Saya persilakan kawan saya yang lain. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, Kakak apakah pernah mengalami permasalahan saat menghadapi anggota Kakak selaku reseller bisnis Kakak ini? Dan gimana cara Kakak mengatasi dan menyikapi permasalahan tersebut ya Kak? Dalam sebuah pekerjaan atau usaha, pasti kita akan menemukan permasalahan. Permasalahan ini bisa saja dari sisi luar ataupun dalam. Namun untuk menyikapinya, kakak cenderung lebih santai dan tidak mudah terkecoh dengan kemarahan. Secara logikanya suatu permasalahan pasti tidak akan berakhir jika disikapi dengan marah. Walaupun kita manusia cenderung lebih emosional, tapi kita secara logika kita akan berakhirnya dengan sebuah kesabaran. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. nah kan terima kasih Kak. Berarti seorang pemimpin yang baik itu harus memimpin dengan kepala dingin, tidak memakai emosi atau marah-marah, karena marah itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah ya Kak. Iya, betul, Dek. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih Kak, untuk penutupan wawancara kita ini, biarpun singkat, tapi setidaknya memberi sedikit wawasan, setidaknya bisa memberikan kami sedikit pengetahuan tentang bisnis Kakak, tentang bagaimana Kakak termotivasi melakukan bisnis. Nah, sebagai pertanyaan penutup Kak, sebagai seorang pengusaha muda, ya? Sebelum penutup, saya ingin menanyakan satu pertanyaan itu. Kan kakak ini seorang mahasiswa, juga seorang pembisnis. Bagaimana sih cara kakak mengatur waktu kakak untuk menggunakan, untuk membagi dalam belajar maupun dalam berbisnis,
supaya kami bisa Perta- ngikutin gitu Kak. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, bagaimana kakak mampu mengatur waktu dengan kepadatan jadwal kakak yang sekarang ini? Kakak selalu berusaha untuk tepat waktu dalam segala hal. Setiap harinya kakak membuat jadwal seperti pagi adalah waktu untuk kuliah dan belajar. Siang untuk bisnis dan malam untuk tugas dan belajar juga ya. Saya berusaha agar waktu saya selalu berguna dan produktif. Terima kasih. Jawaban Kakak benar-benar memotivasi. Semoga kami juga bisa kayak Kakak ya. Jadi pebisnis, kalian jadi mahasiswa. Oke, aku kembalikan ke Amin. moderator. Iya, memang hal yang membuat kita termotivasi ya. Bayangkan seorang mahasiswa semester 3 melakukan sebuah bisnis dengan bukan bisnis yang terbilang kecil lagi ya, masih sudah terbilang besar ya Kak. Sudah beromset hampir berjuta-jutaan, meskipun tidak sebesar bisnis yang lain mungkin, tapi untuk Kakak mungkin itu sudah sangat berguna ya bisnisnya ya Kak. Iya. Ya, bisa membantu-bantu, bisa menghasilkan profit, keuntungan untuk uang sekolah tanpa harus membebani orang tua ya Kak. Iya, Dek. Ya, semoga dari wawancara ini kami mulai termotivasi ya Kak untuk melakukan usaha atau bisnis. Nah, untuk sebagai pernyataan terakhir Kak, dalam sesi wawancara kita kali ini, sebagai penutup bersedia Kakak memberikan sedikit pesan dan kesan untuk kami tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik dalam usaha kecil ataupun besar. Seperti itu, terima kasih Kak. Baik, seorang pemimpin tentu akan dipatuhi oleh. Maka dari itu, Anda harus menjadi seorang pemimpin dengan role model yang baik dan bijaksana. Apalagi yang Anda lakukan akan menjadi cermin bagi bawahan Anda. Sehingga Anda harus memberikan contoh yang baik bagi mereka. Misalnya, jika Anda ingin memiliki anggota yang disiplin dan selalu tepat pada waktunya, maka Anda harus selalu disiplin pula dan tepat waktu pula. Sama halnya dengan cara berpakaian. Jika Anda ingin mereka tampil rapi sebagaimana seorang pekerja, maka Anda harus memiliki cara berpakaian yang baik dan sopan. Mulailah segala sesuatu dari diri sendiri, supaya Anda bisa lebih konsisten. Dan jangan pernah takut untuk memulai hal yang baru, karena kamu tidak akan tahu hal apa yang akan kamu dapat setelah itu di masa depan. Mungkin itu sedikit arahan dari kakak, semoga bermanfaat bagi adik-adik kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak untuk Terima kesan kasih, Kak. Terima kasih Kak untuk waktu dan setiap pengetahuan yang Kakak berikan bagi kami. Berarti kami harus belajar ya dari Kakak. Dari sekarang kami mungkin akan lebih sering sharing atau memulai relasi dengan Kakak, berkomunikasi tentang bagaimana bisnis di usia muda seperti Kakak. Ya, di masa pandemik sekarang juga, bagaimana menggunakan waktu dengan baik, bagaimana membagi waktu untuk kuliah, seperti itu ya Kak. Iya, Dek. Semoga termotivasi dengan arahan kakak tadi ya. Terima kasih Kak. Sebagai inilah akhir dari sesi wawancara kita kali ini. Biarpun singkat, biarpun tidak lama, tapi setidaknya memberikan kita pengetahuan baru, memberikan kita motivasi baru, memberikan kita hal-hal yang baru, yang berguna bagi masa depan kita, bagi kuliah kita, bagi kehidupan kita juga. Terima kasih untuk narasumber kami, Kak Romayanti Sihombing,
yang memberikan waktunya bagi kami untuk wawancara ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sekalian untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Roma, Terima kasih, sukses Kak. selalu. Sehat selalu, Kak. Dan juga semoga sehat dan semangat dalam menjalankan perkuliahannya. Ya, Kak. Terima kasih.